Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan mencoba buat delete database connection yang akan kita implementasikan pada project Java Swing yang ada di video sebelumnya sebagai fitur delete user oleh admin. Oke, kemudian selanjutnya ketika berada di panel admin, maka admin nantinya bisa delete user dengan cara memilih atau mengklik user yang ingin dihapus, kemudian diklik kanan. Nah, nanti akan muncul menu delete. Dan ketika admin sudah menghapus atau delete user yang telah dipilih tadi, maka user tersebut tidak akan dimunculkan pada tabel. Seperti itu. Jadi istilahnya tabelnya akan langsung di-refresh. Oke. Kita langsung saja. Caranya, pertama kita perlu bikin yaitu pop-up menu. Nah, ini untuk memunculkan menunya ketika tabel di klik kanan. Kemudian menambahkan menu item pada jpop-up menu tadi. Oke, kita akan ubah variabelnya itu sebagai menu pop menu table. Dan untuk menu itemnya sendiri kita ubah menjadi delete menu underscore btn atau button. Nah, untuk menu itemnya teksnya akan kita ubah jadi delete seperti itu. Kemudian kita akan tambahkan yaitu getter untuk delete menu underscore btn dan pop-up menunya. Kita generate, kita save, kemudian kita controller. Oke, kita perlu menambahkan mouse listener pada user table dengan parameter yaitu mouse adapter. Oke. Dan memanggil metode ini akan kita override. Oke, seperti itu. Nah, karena eventnya adalah klik kanan, maka kita perlu decision di sini, decision if swing .utilities. Oke. Swing utilities is right mouse button. Nah, ini maksudnya ketika ada inputan klik kanan di tabelnya, maka kita show pop-up menu tadi dengan menu itemnya. Get pop menu table. Show. Nah, kita pakai metode show yang overloading yang ini ada parameter komponen invoker intx dan inty. Itu adalah ini memunculkan get komponen, yaitu memanggil komponen yang ada di pop menu table. Kemudian x ini adalah get inputan
di mana klik kanan tersebut diinputkan. Jadi itu ngeset kalau di Cartesius itu X-nya di mana dan Y-nya di mana. Inputan dari klik kanan tersebut. Nanti kita coba seperti ini. Oke. Kita coba run. Nah, jadi yang me.getComponent itu memanggil komponen dari pop menunya. Nah, untuk X dan Y itu menentukan di mana pop menu tersebut akan dimunculkan. Nah, ini ketika saya klik kanan, dimanapun dia akan muncul sesuai di mana klik kanan tersebut diinputkan. Seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan bikin metode untuk menghapus atau delete user. Di sini sebenarnya ada dua cara. Cara delete user. Itu yang pertama adalah delete yang ada di database, memakai delete database connection, atau soft delete, yaitu kita hanya tidak memunculkan user atau list user yang ada di tabel admin panel. Caranya adalah dengan menambahkan misalnya kolom di tabel user yang ada di database. Kemudian kita tambahkan kolom tersebut yaitu berisi 0 atau 1. Ketika 0 itu user tidak ditampilkan, ketika 1 user tidak ditampilkan. Artinya dia telah di-delete. Itu soft delete. Jadi dia tidak benar-benar menghapus user yang ada di database. Nah, itu pakai update database connection. Seperti itu. Itu tergantung dari kebutuhan aplikasi masing-masing. Oke, kita akan coba pakai delete database connection. Jadi akan benar-benar menghapus data user yang ada di database. Kita akan coba itu dulu pakai delete database connection. Oke, caranya adalah kita memanggil konektor connect, kemudian kita try. Caranya ini sama, yaitu tetap memakai execute update. Tapi cuman bedanya adalah di SQL query-nya. Itu delete user where ID sama dengan sini kita akan masukkan variabel isDelete. Oke.
Oke, seperti ini. Kita akan coba untuk delete-nya. Nah, di sini kita akan bikin metode untuk mengeksekusi delete user yang ada di admin CTRL tadi, yaitu dengan cara frame.get, kita panggil menu itemnya, yaitu delete menu button dot add action listener, new action listener, seperti ini. Nah, untuk memasukkan parameter isDelete yang ada di admin CTRL ini, nah, maka ini sebenarnya akan diisi dengan ID dari user yang ingin dihapus. Nah, caranya adalah kita perlu get value ID yang ada di tabel admin. Yaitu caranya adalah kita akan bikin variabel global terlebih dahulu, yaitu int isDelete juga sini. Oke. Itu caranya adalah isDelete sama dengan frame. Nah, kita akan mencari mencari value ID yang ada di tabel admin dengan mengekliknya. User tbl get value at ini int row and int column, seperti itu. Oke. Jadi untuk row itu adalah barisnya, untuk kolom itu ya kolomnya. Oke. Kita lihat terlebih dahulu, kita akan coba set di row ke 0 dan kolom ke 0. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan cast, karena ketika kita get value dari tabel itu dia akan mengembalikan saya lupa objek atau string. Jadi itu bukan int, maka karena isDelete variabel isDelete itu ada int, maka perlu di cast seperti itu. Sebelumnya kita coba print isDelete. Dia akan nomor 1. Meskipun sini juga akan tetap nomor 1. Karena apa? Dia get value pakai parameter statis di row atau baris ke 0 dan kolom ke 0. Nah, kita lihat sini bahwa kolom ID itu kolom ke 0, username 1 dan age 2, kolom kedua dan seterusnya. Kemudian row ke 0
itu adalah calonmu, row nomor 1 adalah admin, dan seterusnya, seperti itu. Maka ketika kita pengen ngambil value ID, otomatis kolomnya akan kita pakai statis yaitu 0. Nah, yang dinamis adalah row-nya atau barisnya. Kolomnya 0 karena kita mau mengambil nilai ID, row-nya kita bikin dinamis. Nah, gimana caranya bikin dinamis? Yaitu kita memerlukan variabel lokal int row. Nah, kita akan istilahnya mengambil data dari selected row, yaitu frame get. Kita panggil tabelnya yaitu user table dot get selected row ya. Oke, nah ketika kita ngeklik row-nya, barisnya, maka dia value-nya akan di-return ke int row. Nah, kemudian int row tersebut kita panggil ke sini di method getUserTable.getValue. Nah, makanya row-nya nanti itu akan dinamis sesuai row atau baris yang kita pilih di tabel usernya yang ada di admin panel. Seperti itu, kita coba login. Delete. Nah, dia nomor 1. Kita harus pilih terlebih dahulu, kemudian kita klik delete-nya. Nah, dia akan value-nya akan nomor 2 karena kita pilih nomor 2. Nomor 3, kita pilih nomor 5. Dia akan pilih nomor 5. Seperti itu. Oke, sudah dinamis. Kemudian kita baru panggil metode dari admin CTRL, yaitu delete user biasanya is delete. Seperti itu. Kita akan coba. Kita akan hapus user kamu dengan ID nomor 4. Kita akan delete. Oke. Kita akan lihat di database-nya. Oke, belum ada perubahan. Kita coba lihat. Dan tidak ada error. Nah, ini kemungkinan ada kesalahan di SQL query-nya. Kita coba lihat. Oke. Oh ya, ini kita perlu menambahkan from. Nah, oke, kita coba run lagi. Kita coba hapus yang username kamu yang ID nomor 4. Kita delete. Oke. Nah, maka dia hilang. Oke, untuk menampilkan secara istilahnya real time ketika dia dihapus langsung hilang, kita perlu memanggil sebelumnya yaitu admin show user table. Seperti itu. Nah, itu merupakan cara delete yang pertama. Itu benar-benar menghapus
data yang ada di database. Cara kedua adalah dengan melakukan soft delete. Nah, yaitu gimana soft delete? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita memerlukan kolom tambahan. Nah, di situ nanti isinya 0 atau 1. Ketika 0, itu berarti user tidak di-delete, berarti akan ditampilkan di mana? Di tabelnya. Ketika 1, maka user tersebut sudah delete, maka tidak ditampilkan. Tetapi di database, dia tidak hilang, tidak benar-benar dihapus. Dengan memakai SQL query, yaitu update, bukan delete. Nah, update seperti ini. Ada di bio. Kita menggunakan update seperti ini. Kita hanya perlu set kolom tambahan tadi yang 0 atau 1 itu. Ketika 1 tidak ditampilkan atau sudah di-delete, ketika 0 dia ditampilkan di tabel di admin panel, di user table. Itu. Oke, kita coba pakai cara soft delete. Itu mungkin kita perlu metode baru, yaitu public void soft delete user. Nah, di sini inputannya sama, is delete to update user. Oke, sebenarnya kita coba tambahkan di strukturnya, di PHP adminnya, yaitu kolom is delete. Save. Oke, dia 0 semua. Itu berarti dia belum dihapus, atau berarti ditampilkan di tabel user. Kita kembali ke admin CTRL, update user, set is delete. Nah, sini. Jadi ketika dia di delete, maka akan dimasukkan 1. Seperti itu. Where ID sama dengan, nah ini inputan dari ID-nya. Oke. Seperti itu. Kemudian kita perlu menambahkan juga di sini, menambahkan misalnya kayak decision-nya. Ketika yang ditampilkan itu adalah user-user dengan is delete 0. Sorry. Karena ketika 1 dia tidak ditampilkan, seperti itu.
Jadi isDelete sini yang ada di parameter ini dan metode ini itu akan diisi dengan ID-nya, dengan ID user yang akan dihapus. Nah, sedangkan isDelete yang ada di sini, ini adalah isDelete seperti boolean, true atau false. Ketika 0, dia adalah istilahnya belum dihapus atau akan ditampilkan di tabel user di admin panel. Kalau 1, yang di sini ya, yang di phpMyAdmin, kalau 1, dia berarti sudah di soft delete atau tidak akan ditampilkan di tabel user. Seperti itu bedanya. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita kembali ke controller, coba kita panggil yang soft delete. Kita komen, kemudian kita panggil yang soft delete. Oke, seperti itu. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba hapus user guest dengan ID 3. Kita akan coba delete. Nah, dia hilang. Berarti dia sudah delete, sudah di soft delete. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah dia di database sebenarnya, misalnya database yang ada di server, itu dia tidak benar-benar dihapus, tetapi parameternya diganti 1. Kolom isDelete-nya diganti 1, bukan 0, karena dia sudah dihapus. Coba kita ubah ke 0 lagi, maka user kamu tadi dengan ID 3 itu akan tampil lagi. Itu makanya kenapa sebenarnya di database itu kontrolnya, cara mengontrol database itu cukup riskan gitu loh. Seperti itu. Ini user dengan ID 3 tidak dimunculkan. Seperti itu. Coba kita delete yang ini. Dia hilang. Artinya sudah delete. Tapi di database dia ditambahkan parameter kolom isDelete-nya diganti 1 yang sudah dihapus tadi. Ya, mau menggunakan delete atau soft delete itu tergantung teman-teman lebih prefer kemana. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari delete database connection kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.